Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holipah, mahasiswa Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Baik, kita langsung saja nih mempraktekkan uji hipotesisnya melalui software SPSS. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu tidak ada hubungan antara sifat kepribadian Harkness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama. Jadi, sebelum kita melakukan uji korelasi nih, ada beberapa prasyarat yang harus kita penuhi ya sebelum menganalisis data tersebut. Prasyarat pertama yaitu data harus berjenis interval atau rasio. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Dan yang ketiga, data harus linear atau linearitas. Jadi kita akan melakukan uji prasyaratnya terlebih dahulu sebelum melakukan uji korelasi. Untuk prasyarat pertama, kita sudah memenuhinya ya, data ini sudah termasuk ke dalam jenis interval karena tidak ada nilai nol mutlaknya. Untuk prasyarat kedua yaitu berdistribusi normal. Maka kita langsung akan coba di bagian SPSS. Data kesepian pada Harkness ini kita copy dan kita pindahkan ke bagian SPSS dalam data view. Kita copy ya. Oke. Selanjutnya kita buka di bagian variable view. Di bagian variable view. Kita ganti di bagian ini dengan Harkness. Lalu di bagian desimal kita ganti menjadi 0. Dan di bagian measure kita ganti scale. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu variabel kesepian. Sama ya, desimalnya kita ganti 0. Lalu di measure-nya kita ganti scale juga. Kita kembalikan ke data view. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Untuk menguji normalitas, langsung saja kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu kita pilih Export. Kita pindahkan kedua variabel ini ke dalam kolom Dependent List. Kita pindahkan satu persatu, lalu kita klik bagian Plots, kita cantumkan di bagian Histogram, dan juga di bagian Normality Plot with Test, lalu kita klik Continue. Maka selanjutnya kita klik OK. Maka nanti akan muncul hasil outputnya ya. Sebentar, saya bukakan dulu outputnya. Loading ya outputnya. Oke, nah ini dia hasil outputnya nih. Jadi di antara 3 tabel ini yang perlu kita lihat adalah di bagian tabel Test of Normality.
yaitu di bagian Kolmogorov Smirnov atau Sapiro-Wheel. Kita coba lihat di bagian tabel signifikan di Sapiro-Wheel, di mana nilainya yaitu 0,381 dan 0,899. Jadi pedoman dasar untuk uji normalitas ini adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jadi untuk data kita di soal pertama ini, nilainya adalah lebih dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Itu artinya untuk prasyarat nomor 2 sudah terpenuhi. Maka kita akan lanjut kepada prasyarat nomor 3. Kita X dulu. Prasyarat yang ketiga yaitu menguji linearitas. Dengan data yang sama, kita klik lagi Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih bagian Means, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pindahkan, jadi hardiness-nya di bagian dependent, dan kesepiannya di bagian independent list. Lalu kita klik Option, kita contron di bagian Test of Linearity, lalu Continue. Lalu klik OK. Maka kita akan tunggu hasil output-nya. Nah, ini dia hasil output yang muncul dari uji linearitas. Jadi yang perlu kita lihat yaitu di bagian ANOVA table. Nah, di bagian ini. Jadi yang perlu kita lihat itu di bagian ini ya, linearity. Kita tarik garis ke signifikan. Nah, pedoman dasar dari uji linearitas ini adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut memiliki hubungan yang linear. Jadi, nilai signifikan pada data kita di sini adalah 0,000. Artinya kurang dari 0,05. Maka data kita itu memiliki hubungan yang linear. Jadi syarat 1, 2, dan ketiga sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji korelasi atau uji hubungannya. Kita X dulu. Kita kembali ke tampilan data view di SPSS ya. Langsung kita klik Analyze. Kita pilih Correlate, Bivariate. Kita pindahkan semua variabelnya ke bagian kolom sebelah sini. Kita klik. Lalu optionnya tidak ada yang perlu kita rubah. Di bagian sini kita contreng yang persen, dan di sininya to tail, lalu flag signifikan korelasi. Lalu kita klik OK. Maka nanti akan muncul outputnya. Nah, ini dia hasil output dari korelasi. Jadi, pedoman dasar dari uji korelasi ini yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel. Jika lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi antar variabel. Nah, sekarang kita lihat di bagian tabel ini, nilai signifikansinya yaitu 0,000. Itu artinya kurang dari 0,05. Berarti terdapat korelasi atau hubungan antara hardiness dan kesepian. Lalu, kita akan melihat dari nilai korelasi persennya. Pedoman dasar dari persen korelasi ini yaitu
Jika kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan jika nilai persen korelasinya lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara variabel tersebut. Pada data kita, dapat kita lihat ya hasil atau nilai dari persen korelasinya yaitu min 0,172. Itu artinya kurang dari 0,05. Maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jika kita lihat kembali ke bagian HO-nya, tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hard Ines dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama. Sedangkan pada hasil uji korelasi yang kita lakukan melalui SPSS, ditemukan adanya hubungan antara sifat kepribadian hard Ines dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Baik, selanjutnya soal yang nomor 2. Hipotesis nihilnya yaitu tidak ada peranan sifat kepribadian hard Ines terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Pada pengujian hipotesis yang kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita menggunakan inferensial parametrik, maka pada pengujian kali ini kita menggunakan yang non-parametrik. Jadi, tidak perlu ada prasyarat dalam melakukan analisisnya. Maka kita langsung saja menguji korelasi antara kepribadian hard Ines terhadap kualitas pertemanan. Jadi, kita langsung saja copy data hard Ines kualitas pertemanan dan kita pindahkan ke bagian SPSS. Kita copy kepada bagian data view yang ada di software SPSS. Agak sedikit loading ya. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita klik di bagian variable view. Seperti sebelumnya kita ganti namanya menjadi hard Ines. Lalu satunya kualitas pertemanan. Oke, selanjutnya pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 0. Di bawahnya juga. Lalu di bagian measure-nya kita taruh scale. Oke, setelah itu kita kembali kepada bagian data view. Lalu seperti sebelumnya kita klik analyze. Kita pilih langsung correlate. Yang bagian bivariate. Lalu muncul yang seperti ini. Kita pindahkan ke tabel di sebelahnya. Kita pindahkan semuanya. Lalu karena kita menggunakan non-parametrik, maka yang dicentang adalah yang bagian Spearman. Lalu kita oke. Kita lihat hasil dari output yang muncul. Jadi ini dia hasil dari non-parametric korelasinya. Kita lihat nilai signifikansi. Maka seperti ketentuan sebelumnya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan atau korelasi antar kedua variabel. Sedangkan jika kita melihat nilai korelasi koefisiennya di bagian kualitas pertemanan yaitu 0,375, di sampingnya itu di bagian hard Ines sama 0,375 juga.
Dan pedoman dasarnya adalah jika nilai korelasinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan antara hardiness dengan kualitas pertemanan. Jadi kita kembalikan kepada soal yang nomor 2 tadi, di mana hipotesis nihilnya mengatakan jika tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Berdasarkan uji statistik yang telah kita lakukan tadi melalui software SPSS, maka terbukti bahwa HO-nya kita tolak dan HA-nya diterima. Yang artinya terdapat peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Hipotesis nihilnya berbunyi, tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dari hipotesis ini, masuk dalam jenis independent sample t-test, di mana independent sample t-test ini berusaha untuk melihat perbedaan pada satu variabel terikat berdasarkan satu variabel bebas, di mana variabel bebasnya itu terdiri dari 2 kelompok. Pada hipotesis ini, 2 kelompok tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Sebelum kita masuk kepada pengujian independent sample t-test, ada 3 prasyarat yang harus kita penuhi sebelum melakukan independent sample t-test. Prasyarat pertama yaitu data berjenis interval atau rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Dan yang ketiga, data harus homogenitas. Jadi, saya simpulkan untuk prasyarat yang nomor 1 dan nomor 2 itu sudah terpenuhi ya. Jadi, yang perlu kita ujikan adalah prasyarat yang ketiga yaitu homogenitas. Berbeda dengan untuk melakukan uji homogenitas, kita tidak perlu melakukannya secara terpisah dengan uji beda yang akan kita lakukan. Jadi, uji homogenitas ini akan menjadi satu output dengan hasil independent sample t-test itu nanti. Jadi, langsung saja kita coba lakukan ya. Kita blok terlebih dahulu datanya. Lalu kita pindahkan ke bagian SPSS, kita kopas data tadi. Setelah data sudah tercopy, maka yang perlu kita lakukan adalah mengklik variable view-nya, dan kita edit di bagian variable view. Di nomor pertama ini akan kita ganti menjadi hardiness dengan desimal 0, dan di bagian measure-nya itu kita kasih skala. Selanjutnya jenis kelamin. Kita kasih desimalnya 0. Oh ya, di bagian value-nya ini ada titik 3, bisa kita klik, lalu kita isi angka 1 dengan label laki-laki, lalu kita add, dan angka 2 dengan label perempuan. Kita add kembali, lalu kita klik OK. Di bagian measure, kita klik nominal. Selanjutnya, kita klik di bagian data view-nya, kita klik analyze, compare means, kita pilih yang independent sample t-test. Di bagian tes variabel ini kita taruh hardiness-nya ya, jangan sampai tertukar.
dan di bagian grouping ini merupakan jenis kelaminnya. Nah, muncul tanda tanya nih. Maksudnya itu kita harus mendefinisikan apa saja grupnya ya. Jadi kita klik di definisi grup. Lalu grup 1 kita taruh angka 1, dan di grup 2 kita taruh angka 2. Lalu kita continue. Di bagian option, tidak ada yang perlu kita rubah. Lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan muncul seperti ini. Ada 2 tabel ya. Sekarang kita lihat pada tabel pertama terlebih dahulu. Di bagian happiness ini jenis kelamin laki-laki itu terdapat 42 orang, dan jenis kelamin perempuan terdapat 38 orang. Selanjutnya, nilai median atau rata-rata dari laki-laki yaitu 86,52, dan nilai median pada perempuan yaitu 88,08. Sebenarnya dari nilai ini pun kita sudah bisa melihat ya, tapi kita belum bisa mengambil kesimpulannya begitu saja. Selanjutnya, kita akan melihat pada tabel yang kedua, yaitu di bagian Independent Sample T-Test, pada tabel Relevant Test for Equality of Variance. Nah, di sini kita akan melihat prasyarat yang ketiga, yaitu data berbentuk homogenitas. Jadi kita lihat nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,075. Pedoman dasar dari homogenitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka artinya data tersebut homogen. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Itu artinya data kita sudah memenuhi prasyarat, yaitu dia berbentuk homogen. Maka ketiga prasyarat tadi sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melihat nilai uji bedanya, yaitu kita geser kepada nilai signifikansi to tail. Nah, yang bagian ini. Jadi itu ada nilai 0,452 dan 0,442. Jadi pedoman dasar dari nilai signifikansi total ini adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Itu artinya ada perbedaan. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu artinya HO-nya diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan. Setelah uji statistik yang kita lakukan, ditemukan bahwa nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05. Artinya, HO diterima dan HA ditolak. Maksudnya, tidak ada perbedaan antara sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu nomor 4, HO atau hipotesis nihilnya berbunyi, tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sama dengan soal yang sebelumnya, kita menggunakan independent sample t-test. Maka kita langsung saja untuk meng-copy paste data dari responden kita. Lalu kita pindahkan ke bagian SPSS. Kita copy paste. Setelah selesai di copy paste, kita kembali klik bagian variable view. Kita ganti di bagian ini dengan kualitas pertemanan. Dengan desimal 0 dan measure scale. Lalu di bagian ini sama jenis kelamin.
desimal 0, di bagian value kita masukkan seperti tadi ya. 1 untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Kita add, lalu kita klik OK. Di bagian measure-nya kita ganti jadi nominal. Lalu kita kembalikan kepada data view-nya. Maka seperti ini. Kita klik lagi analyze. Lalu kita klik compare means. Kita pilih bagian independent sample t-test. Kualitas pertemanan kita taruh pada tes variabel dan jenis kelamin pada grouping variabel. Sama seperti sebelumnya, kita klik define groups, kita taruh angka 1 dan 2, lalu kita klik OK. Mohon maaf, kita klik continue, dan yang terakhir kita klik OK. Maka hasil outputnya muncul seperti ini. Sama seperti sebelumnya ya nilainya. Kita langsung untuk melihat prasyarat yang ketiga apakah homogen atau tidak ya. Kita lihat di bagian ini nilainya adalah signifikannya 0,730. Itu artinya lebih dari 0,05, maka data ini berjenis homogen. Lalu kita tarik ke bagian significant to tail, nilainya yaitu 0,917. Itu artinya lebih dari 0,05. Pada pedoman dasar yang disebutkan sebelumnya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Itu artinya tidak ada perbedaan antara kedua variabel. Kita kembalikan kepada soal ya. Hasil dari uji statistik yang telah kita lakukan pada software SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya, HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan.